Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama gue Saudi Suciana. Di sini gue bakalan ngebahas yang namanya tentang video pembelajaran. Karena gue udah pakai baju kayak gini, nggak mungkin gue ngebahas tentang dance, oke? Ya, di sini gue punya 4 materi. Yang pertama adalah gangguan keseimbangan asam basa. Yang kedua adalah prinsip dan teknik pemberian obat secara oral, parental, topikal, dan inhalasi. Dan materi yang ketiga adalah farmakologi dasar. Dan materi yang terakhir, yaitu materi yang keempat adalah penyembuhan luka. Nggak usah banyak ngomong, gue bakalan langsung ke materinya aja, oke? Nah, di sini ada yang namanya gangguan keseimbangan asam basa. Keasaman atau kebasan suatu larutan tergantung dari ion hidrogen di dalamnya. HCl adalah asam karena dapat memberikan H+. Basa adalah ion K, hidroksida atau aseptor proton. Suatu cairan bersifat basa bila sanggup menerima H+. Nah, di sini ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi asam basa. Yang pertama adalah pemberian asam melalui makanan. Terus yang kedua adalah penambahan secara endogen dari hasil metabolisme atau bisa disebut juga laktat. Terus ada juga penambahan secara endogen yang tidak fungsional. Nah, terus di sini ada pengeluaran asam atau basa oleh ginjal dan usus. Terus ada juga namanya pengeluaran asam karbonat atau H2CO3 terus oleh paru ya. Nah, terus ada juga pembentukan asam dalam jumlah besar oleh sel-sel lambung. Next. Nah, di sini ada macam-macam gangguan keseimbangan asam basa. Nah, di sini tuh ada yang namanya ada 6 jenis kelainan yang dapat timbul, yaitu yang pertama adanya asidosis respiratorik, terus ada juga alkalosis respiratorik, ada juga yang ketiga itu ada asidosis metabolik, dan yang keempat itu ada alkalosis metabolik. Terus ada juga asidosis respiratorik dan metabolik bersamaan, terus ada alkalosis respiratorik dan metabolik bersamaan. Nah, asidosis respiratorik itu apa sih? Itu adalah sebuah peningkatan asam karbonat. Hal ini berhubungan dengan peningkatan karbon dioksida dalam plasma akibat kurangnya ventilasi. Nah, alkalosis respiratorik itu adalah defisit asam karbonat. Hal ini berhubungan dengan menurunnya kadar CO2 plus H2CO3 dalam plasma dan meningkatnya pH akibat peningkatan ventilator alveolar. Nah, di sini ada juga asidosis metabolik. Nah, di sini asidosis metabolik itu adalah defisit bikarbonat atau H2CO3 itu. Nah, terus gangguan selain, nah di sini tuh terjadi pada gangguan selain paru. Kayak ketika menyebabkan respiratorik akan dikompensasi oleh metabolik dan sebaliknya. Nah, di sini biasanya asidosis metabolik itu terjadi pada pasien diabetes. Nah, ada juga kita bakal ngebahas itu ada alkalosis metabolik. Nah, alkalosis metabolik itu adalah peningkatan bikarbonat. Nah, kadar basa gangguan yang terjadi di selain paru juga. Terus ada yang namanya hipoventilasi, dapat disebabkan oleh pneumotorak, efusi pleura, terus ada atelektasis atau sumbatan jalan nafas. Terus dalam bentuk kronis penyebabnya adalah emfisema obstruktif, asma, bronkitis, penekanan pusat pernafasan, gangguan otot-otot pernafasan. Terus, nah, hipoventilasi menyebabkan karbon dioksida terkumpul. Nah, di sini tuh menyebabkan yang namanya kadar H2CO3 naik, bikarbonat itu naik, terus kadar H+ naik, lalu terjadi asidosis respiratorik. Nah, mekanisme kompensasinya ginjal akan menahan HCO3 dan mengeluarkan H+, maka akan menjadi normal. Jadi kalau misalnya ginjalnya itu menahan HCO3 bikarbonat itu dan mengeluarkan H+, maka asam basanya itu akan menjadi normal, maka akan menjadi normal ya gitu. Terus karena jika HCO3 ditahan oleh ginjal, maka ginjal akan menyerap H+. Nah, sehingga akan menjadi netral dikarenakan nilai HCO3 itu min dan H+ itu positif. Jadi HCO3 negatif dan H+ itu positif. Jadi menjadi netral. Nah, next. Nah, ini adalah nilai-nilai normal. Yang pertama itu pH itu normal itu 7,35 sampai 7,45. Terus kalau misalnya bisa disebutkan dia asam atau asidosis, itu kalau nilainya itu kurang dari 7,35. Nah, bisa disebut basa atau alkalosis kalau nilainya dia itu lebih dari 7,45. Dan yang kedua itu ada PaCO3 atau PCO3 gitu sama. Nah, terus ini tuh normalnya itu di angka 35 sampai 45. Nah, kurang dari 45 itu akan dikatakan asidosis atau asam. Nah, sedangkan lebih dari 35 itu akan dikatakan basa atau alkalosis. Nah, terus ada juga HCO3 yang ketiga. Terus nilai normal itu 22 sampai 26. Kalau misalnya lebih dari kalau misalnya kurang dari 22 itu akan disebut namanya asidosis atau asam. Kalau lebih dari 26 itu akan disebut yang namanya basa atau alkalosis. Nah, interpretasi pH itu selalu sama dengan HCO3.
Jadi kalau pH dan HCO3-nya itu harus selalu sama interpretasinya. Nah, sedangkan interpretasi pH dengan PaCO3 selalu berbanding terbalik. Nah, maksudnya interpretasi di sini itu kayak nilai pH-nya itu pasti itu selalu sama interpretasinya dengan HCO3, karena di saat pH kurang dari 7,35 dia akan dikatakan asidosis, begitupun dengan HCO3 kurang dari 22 dia akan dikatakan asidosis. Tapi kalau pH dengan PaCO2 itu berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya pH-nya itu kurang dari 7,35 itu asidosis, maka PaCO2 itu kalau kurang dari 35 itu akan dikatakan alkalosis. Nah, kayak gitu. Next. Nah, siapa saja pH yang pengertian atau interpretasinya sama dengan PaCO2 maka akan menjadi gangguan yang bernama asidosis respiratorik atau alkalosis respiratorik. Nah, siapa saja pH yang pengertian atau interpretasinya sama dengan HCO3 maka akan menjadi gangguan yang bernama asidosis metabolik atau alkalosis metabolik. Jadi di sini itu kalau yang namanya PaCO2 itu dikatakan namanya itu respiratorik, dan kalau HCO3 itu dikatakan namanya itu metabolik. Nah, di sini ada tabel asam basa, ada asidosis respiratorik, alkalosis respiratorik juga ada. Nah, terus ada namanya asidosis metabolik, alkalosis metabolik. Nah, di sini ada namanya tidak terkompensasi, terkompensasi sebagian, dan terkompensasi. Nah, di sini kita punya contoh soalnya. Kalau misalnya pH-nya 7,25 maka akan dikatakan asidosis, dan PaCO2 itu 50 asidosis. Sedangkan HCO3 di sini soalnya itu adalah normal, maka menjadi asidosis respiratorik. Karena kalau misalnya pH sama dengan PaCO2 itu akan dinamakan respiratorik. Tapi kalau misalnya pH sama dengan HCO3 itu akan dinamakan metabolik. Nah, soal nomor 2 itu pH-nya itu alkalosis. Nah, karena dia lebih dari 7,50. Nah, terus 7,45. Di sini nilainya 7,50, dan di sini PaCO2-nya itu 37 dan itu normal, terus HCO3-nya itu 28 itu dia alkalosis. Maka kalau misalnya pH-nya sama dengan HCO3 itu akan namanya metabolik. Jadi di sini maka menjadi alkalosis metabolik. Oke, next. Nah, kita udah masuk ke materi yang kedua. Cepet banget kan? Nah, materi yang kedua ini adalah prinsip dan teknik pemberian obat secara oral, parental, topikal, dan inhalasi. Nah, klasifikasi pemberian obat di sini tuh ada pemberian obat oral. Oral itu melalui mulut ya. Nah, melalui mulut itu dibagi dua, ada yang melalui diminum secara langsung ditelan gitu, dan ada juga yang namanya sublingual. Nah, di sini sublingual itu adalah biasanya obat yang sublingual itu adalah obat yang ditaruh di bawah lidah. Kenapa di bawah lidah? Karena dia cepat mencair dan masuk ke dalam kapiler-kapiler kan di bawah lidah. Terus melalui suntikan atau parental. Nah, di sini melalui suntikan atau parental itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada intrakutan, yang kedua ada subkutan, terus intramuskular, dan intravena. Nanti kita bakal ngebahas itu satu persatu. Terus ada juga di sini obat rektal. Nah, biasa rektal itu adalah masuk melalui anus atau dubur. Nah, biasa itu pada pasien-pasien yang demamnya tinggi itu langsung dimasukin melalui situ obatnya. Terus ada juga namanya intravaginal. Nah, ini biasanya di organ vagina gitu. Nah, terus ada juga di sini yang terakhir adalah obat luar. Obat luar itu ada topikal dan inhalasi. Nah, yang dimaksud topikal itu apa sih? Topikal itu kayak obat tetes, salep, dan itu fungsi itu untuk melemahkan jaringan otot ya. Oke, next. Nah, kita bahas obat peroral. Nah, obat peroral itu pemberian obat melalui mulut, langsung ditelan, mampu ditaruh di bawah lidah juga. Nah, terus keuntungannya itu apa sih? Ada yang namanya praktis, aman, dan ekonomis karena mudah banget dijangkau kan kalau obat telan itu. Nah, terus ada kerugiannya. Nah, kerugian dari obat peroral itu apa sih? Yang pertama itu adalah efek yang akan timbul itu biasanya lama, karena dia butuh proses untuk obatnya itu mecah dulu kan, karena kita nelan tablet gitu, terus ditelan, terus yang nggak langsung mencerna gitu, maka dia ada butuh proses, maka lama yang namanya efek obat itu sendiri. Nah, terus juga kalau obat telan itu biasanya kan rasanya pahit, dan anak-anak itu kan kurang suka kan kalau obat kayak gitu. Nah, terus dapat iritasi juga pada saluran pencernaan. Terus ada yang namanya parental. Nah, parental itu adalah pemberian obat tanpa melalui mulut, tanpa melalui saluran pencernaan, tetapi langsung ke pembuluh darah. Jadi itu adalah obat yang dimasukkan melalui spuit atau suntikan. Nah, keuntungannya apa sih? Efek yang timbul udah pasti cepat karena dia masuk langsung ke pembuluh darah kan, langsung dimasukin ke dalam tubuh. Nah, terus tambah lagi ada dapat diberikan pada penderita yang tidak kooperatif, kayak contoh penderita koma, dia nggak bisa nelen kan, nggak bisa nelen obat itu. Nah, otomatis kita pakai yang namanya parental atau obat suntik ini. Nah, terus juga sangat berguna pada keadaan emergensi karena efeknya yang cepat, jadi sangat berguna kalau keadaan emergensi. Nah, terus kelemahannya apa sih? Ada kelemahannya. Nah, kelemahannya itu menimbul rasa nyeri karena itu tadi, karena langsung disuntikan langsung ke pembuluh darah, otomatis ada nyeri-nyerinya. Nah, terus tidak ekonomis karena sudah pasti susah didapat dan harus melalui resep dokter atau klinik ya, karena kan penyuntikan harus dengan yang ahlinya. Terus ada juga dibutuhkan kondisi asepsis. Terus ada rasa nyeri atau perih pada saat dimasukkan obat ya tadi kayak gitu. Nah, sini kan meliputi IC, IV, SC sama IM, intrakutan, intravena, subkutan, intramuskular juga. Nah,
kita yang pertama ngebahas tentang namanya satu intrakutan atau bisa kita sebut IC. Nah, biasanya IC ini adalah pemberian obat yang dilakukan di bawah kulit dengan posisi 10 sampai 15 derajat. Nah, biasa ini buat tes-tes alergi, tes mantuk itu biasanya kita ngegunain intrakutan karena dia berada disuntikan di bawah kulit dan itu ngebutuhin waktu sekitar 30 menitan kalau misalnya nggak ada alergi atau apapun untuk mengetes alergi gitu. Nah, terus ada yang kedua itu intravena atau IV. Pemberian obat yang dimasukin langsung ke dalam tubuh pembuluh darah vena. Nah, ini posisi jarum suntiknya itu adalah 25 derajat kayak ada di gambar itu ya. Terus ada juga yang ketiga subkutan atau SC. Pemberian obat jaringan subkutan yaitu di bawah dermis posisi 45 derajat. Ini ada juga gambar di situ ya. Terus ada intramuskuler atau IM. Posisi obat ke jaringan, pemberian obat ke jaringan otot posisi 90 derajat tegak lurus dia. Nah, biasanya kalau IM ini harus sambil dipencet gitu loh. Jadi kayak misalnya anak-anak SD itu buat suntik vaksin dan dari itunya dia kan pakainya itu dia IM karena dia langsung masuk ke jaringan otot. Terus nah, ini tuh adalah gambar perbedaan-perbedaannya antara intramuskuler, subkutan, intravena, intrakutan. Itu ada derajat-derajatnya. Oke, next. Nah, ini ada pemberian obat topikal kayak yang tadi saya jelasin. Ada obat yang cara pemberiannya bersifat lokal, contoh tetes mata, salep tetes telinga, dan lain-lain. Nah, untuk salep mata kan biasanya pada bingung nih makanya gimana. Jadi makanya itu kita taruh dulu di bawah mata sini, terus habis itu mata itu kita kedip-kedipin gitu. Biar langsung kena gitu. Nah, terus ada juga tetes telinga, tetes mata. Nah, ada yang namanya pemberian obat melalui inhalasi. Pemberian obat secara langsung ke dalam saluran napas melalui penghisapan. Nah, untuk mengeluarkan mukus dan sekret yang menghalangi saluran napas. Jadi ini misalnya nih yang banyak sekret atau biasa kita sebut itu dengan reak-reak gitu ya. Nah, itu tuh kita makanya itu inhalasi pemberian obat biar sekretnya itu atau reaknya itu hancur dan mudah untuk dikeluarkan. Oke, next. Nah, di inhalasi itu ada yang namanya inhaler dan nebulizer. Nah, inhaler itu biasa digunakan pada pasien-pasien dengan penyakit asma. Nah, terus ada nebulizer itu kayak yang tadi saya bilang kayak flu dan atau banyak sekret di paru-parunya itu bisa pakai nebulizer untuk mengeluarkan atau memecah sekret itu tersendiri. Oke, next. Nah, di sini ada prinsip benar obat. Nah, di sini ada 6 prinsip benar obat. Yang pertama benar pasien, yang kedua benar obat, benar dosis, benar rute atau cara, benar waktu, dan benar dokumentasi. Nah, kita harus banget yang namanya merhatiin ini karena benar pasien itu udah pasti harus, karena setiap pasien obatnya itu berbeda-beda. Dan benar obat, takutnya nanti obatnya salah juga kan, harus benar obat juga. Benar dosis, jadi nggak semua pasien dengan umur yang sama dan dosisnya itu sama juga, itu nggak juga. Nah, terus ada benar rute atau waktu, jadi benar rute atau cara yang kayak tadi, rute dan caranya itu kayak misalnya melalui suntikan atau melalui oral atau sublingual kayak gitu. Terus ada juga benar waktu, yang udah pasti obat itu harus diberikan benar waktu itu kayak misalnya kayak obat untuk malam terus tadi dikasihnya siang atau diminumnya itu pada siang hari, itu salah dan kita harus merhatiin benar waktu juga. Terus ada benar dokumentasi. Nah, benar dokumentasi juga kayak seandainya pasien itu menolak untuk meminum obat atau untuk diberikan obat itu, kita juga harus mendokumentasi apa alasannya dan sebagainya. Oke, next. Nah, di sini kita ngebahas yang materi ketiga. Nah, ini ada farmakologi dasar. Di sini farmakologi dasar obat adalah racun. Maksudnya di sini racun bukan racun yang mematikan gitu ya kayak minuman obat serangga gitu jadi racun pada tubuh kita, bukan kayak gitu. Maksudnya racun di sini adalah namun dalam takaran atau dosis yang tepat dapat mencegah penyakit atau mengobati penyakit. Jadi racun di sini adalah untuk mencegah penyakit atau mengobati penyakit. Nah, terus obat diberikan sebelum atau sesudah makan. Jadi kan ada tuh obat yang namanya diberikan sebelum atau sesudah makan. Nah, di sini tuh cara minum obat itu juga ada caranya tersendiri loh. Jadi kayak misalnya kita dikasih obat itu untuk 3 kali sehari. Nah, biasanya kan kita nih minum ya udah asal aja yang penting pagi siang malam kan kayak gitu kan, malam mau tidur. Nah, ternyata nggak kayak gitu. Ternyata 3 kali sehari itu 20 kan satu hari itu ada 24 jam kan. Berarti 24 dibagi 3. Jadi hasilnya 8. Jadi kita itu minum obat itu per 8 jam. Jadi kita hitung per 8 jam. Nah, itu kalau misalnya obat diminumnya tidak dengan seperti itu akan memperhambat yang namanya efek dari obat itu tersendiri. Nah, terus ada kan yang namanya obat obat kan sebelum makan atau sesudah makan. Nah, itu dijarakin itu 30 menit. Jadi 30 menit sebelum makan dan 30 menit sesudah makan. Biasanya obat yang sebelum makan itu obat-obat untuk emah kayak gitu-gitu. Terus ada regulasi obat. Nah, regulasi obat itu ada dibagi ya, ada obat keras, narkotika, psikotropika. Terus obat bebas terbatas, ada obat bebas juga. Terus ada obat tradisional, modelnya itu kayak jamu, AHT, Vita Farmaka. Nah, di sini tuh ada warna-warna lambang obat. Nah, kalau untuk obat bebas itu warnanya hijau, dan untuk obat bebas terbatas itu biasanya warna biru, dan untuk obat keras itu biasanya warna merah. Nah, terus ada obat jenis tropika itu biasanya dia ada tanda plusnya tuh kayak di gambar itu. Nah, terus ada obat jamu juga, obat herbal berstandar, fitofarmaka juga ada di sini lambangnya.
Nah, biasanya tuh di bungkus-bungkusan obat itu ada bulatnya gitu. Nah, itu adalah tandanya. Nah, kita udah masuk materi yang terakhir adalah proses penyembuhan luka. Nah, luka itu apa sih? Luka adalah rusaknya integritas sel, jaringan, dan organ disebabkan oleh berbagai jenis cedera. Kayak misalnya jatuh, itu adalah luka kan? Nah, itu jaringan selnya itu telah rusak karena jatuh itu. Oke, next ada jenis-jenis luka. Yang pertama, luka superficial adalah luka yang terjadi pada lapisan dermis. Itu kayak misalnya kayak kebaret-kebaret kayak jatuh dikit. Nah, terus tadi sininya itu kayak misalnya di lututnya itu luka cuman pada lapisan kulitnya doang gitu. Nah, itu namanya luka superficial. Biasanya lecet-lecet kayak gitu superficial. Nah, terus ada luka partial thickness, kondisi hilangnya jaringan kulit pada lapisan epidermis dan lapisan dermis. Nah, pada luka partial thickness ini ada dua macam. Yang pertama stadium 1, yang kedua adalah stadium 2. Nah, di stadium 1 ini lukanya itu masih kemerahan gitu. Dan di stadium kedua ini lukanya itu terjadi kayak model infeksi gitu. Kayak warnanya itu lebih ke merah terang gitu, coklatan gitu. Nah, terus ada luka full thickness, kondisi hilangnya jaringan kulit pada lapisan epidermis, dermis, fascia, dan otot. Biasanya kalau kayak gini tuh hitam gitu kulitnya itu, karena dia kena ke jaringan kulitnya itu lapisan epidermis, dermis, fascia, dan otot. Itu udah sampai ototnya. Oke, next faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Yang pertama, umur, nutrisi, medikasi, sistem kekebalan tubuh, obesitas, penyakit, gaya hidup. Nah, umur, jadi setiap umur itu berbeda-beda untuk penyembuhan lukanya. Kayak misalnya orang lansia, pada lansia itu biasa penyembuhan lukanya itu agak lama. Terus nutrisi setiap orang nutrisinya itu berbeda-beda kan. Nah, itu juga biasa tingkatan nutrisinya itu dapat mempengaruhi penyembuhan luka. Ada medikasi itu kayak obat-obatannya juga. Terus ada sistem kekebalan tubuh, setiap orang punya imunitas yang berbeda-beda, maka dari itu ya untuk penyembuhan lukanya itu juga setiap orang berbeda-beda. Misalnya pada luka pasca operasi, ada yang 2 minggu udah kering, ada yang 2 minggu belum kering, atau ada yang 1 minggu bahkan udah kering, ada yang 1 minggu yang belum kering gitu. Kayak gitu. Nah, terus obesitas, kegemukan, kayak gitu juga dapat mempengaruhi proses penyembuhan luka. Terus ada yang namanya penyakit. Nah, pada pasien biasanya yang lama banget luka itu sembuh itu biasanya pada pasien diabetes. Pasti kita tahu lah, orang awam juga tahu yang namanya diabetes pasti susah, yang namanya kalau udah luka pasti susah namanya sembuh kan. Kayak luka terus susah sembuh, lama-lama melebar gitu kan. Nah, itu tuh harus dirawat. Lukanya itu harus dirawat dan harus dijaga agar tidak terluka. Terus ada juga yang namanya gaya hidup. Pasti gaya hidup itu pasti dapat mempengaruhi penyembuhan luka, karena ya sesuai gaya hidupnya. Kayak misalnya yang gaya hidupnya kurang bersih, otomatis lukanya bakalan lama sembuh karena dia bakalan kena debu dan akhirnya menjadi terinfeksi. Oke, next ada proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka ditandai dengan adanya proses pemecahan sel-sel yang mati dan proses pembentukan sel baru. Pada dasarnya proses anabolik telah dimulai sesaat setelah terjadi perlukan. Nah, di proses penyembuhan luka ini jadi luka yang udah apa sih? Jadi kayak misalnya pemecahan sel-sel yang mati itu bakalan diganti sama pembentukan sel baru. Dan biasanya proses penyembuhan luka itu kan kalau di luka itu biasanya kita nyeri kan. Nah, terus ada juga yang ngerasa gatal di sekitar lukanya itu gatal. Nah, itu pasti banyak yang bilang, dikit lagi nih mau udah mau sembuh kayak gitu. Nah, itu biasanya kalau kayak yang gatal itu adalah penggantinya nyeri. Jadi dia tidak merasakan nyeri tapi dia merasakan gatal. Itu adalah fase penyembuhan luka. Nah, di sini ada fase inflamasi, proliferasi, dan malturasi. Nah, fase inflamasi ini adalah fase respon vaskuler dan seluler yang bertujuan menghentikan pendarahan dan membersihkan area luka dari benda asing, sel-sel mati, dan bakteri untuk mempersiapkan dimulainya proses penyembuhan. Nah, jadi pada fase inflamasi ini adalah fase di mana respon vaskuler itu untuk berhenti pendarahan. Ini adalah fase inflamasi dan dia akan mengeluarkan yang namanya benda asing pada area luka itu dan sel-sel mati dan bakteri untuk mempersiapkan dimulainya proses penyembuhan. Nah, pada fase inflamasi ini akan terjadi yang namanya kerusakan pembuluh darah, menyebabkan platelet keluar dari vaskuler. Terus ada juga yang namanya fase proliferasi. Nah, fase proliferasi ini adalah proses kegiatan seluler yang penting pada fase ini adalah memperbaiki dan menyembuhkan luka dengan proliferasi sel. Pada fase ini, protein sangat diperlukan sel untuk menumbuhkan granulasi pembuluh darah dan jaringan baru. Jadi pada fase proliferasi ini adalah fase penyembuhan luka. Nah, di sini fasenya ini dia itu membutuhkan protein untuk menumbuhkan granulasi atau pembuluh darah dan jaringan baru. Jadi di fase ini membutuhkan protein untuk membentuk jaringan baru dari jaringan sel-sel yang sudah mati itu, digantikan sama jaringan baru. Jadi dia membutuhkan protein. Nah, terus ada juga yang namanya fase maturasi.
yang ketiga. Nah, fase maturasi ini dimulai pada minggu ketiga setelah perlukaan dan berakhir kurang lebih 12 bulan. Tujuan dari fase maturasi adalah penyempurnaan terbentuknya jaringan baru menjadi jaringan penyembuhan yang kuat dan bermutu. Warna kemerahan dan jaringan mulai berkurang karena pembuluh darah mulai regresi dan kolagen bertambah banyak untuk memperkuat jaringan parut. Nah, jadi pada fase maturasi ini adalah fase perbaikan. Jadi kan kalau misalnya kita luka otomatis kan ada sel-sel yang hilang, sel-sel atau sel-sel yang putus. Nah, pada fase maturasi ini sel-sel kita dikembalikan seperti semula dan di sini juga ada terbentuknya kolagen baru. Oke, next, sekian. Oke, ternyata pembahasan kita sudah selesai dan sekian dari pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih banyak sekali yang namanya kekurangan dari video ini. Terima kasih kepada semuanya yang udah mau nonton dan terima kasih kepada dosen-dosen pengajar, kepada Pak Agus, Ibu Yeni dan Bapak Erol. Terima kasih semuanya. Saya Salwa Destia mengucapkan terima kasih.